sebuah karya sastra bersama salah satu mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Sastra Indonesia. Sebelum kita sapa dulu ya guys. Halo guys, perkenalkan nama aku Agenda Nuriski, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang semester 6. Biar kalian gak penasaran, langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Adinda. Boleh nggak sih Kak Adinda ceritain karya sastra apa yang udah pernah dibikin gitu? Ya boleh, jadi sejauh ini sih aku sudah menghasilkan 2 karya sastra ya. Baru ini sih kayak membuat antologi buku bareng teman-teman. Yang pertama itu ada antologi puisi, judul bukunya itu Tinta Pemberani. Terus yang kedua ada antologi cerpen, judulnya Skripta Amoris. Dan ada beberapa karya sastra lagi yang masih aku konstruksi secara pribadi karena masih proses pengembangan ceritanya. Jadi belum dipublis ya? Ya, masih rahasia. Bentuknya itu buku? Digital cerpen. Oh, digital. Selain itu tadi kan? Diterbitnya gimana? Biasanya sih aku baru tulis lewat buku antologi itu, tapi memang ada beberapa yang aku terbitin ke artikel, misalnya kayak Kompas, terus Kumparan, atau media sosial kayak Instagram pribadi aku, kayak iseng-iseng lah buat publis puisi-puisi karya aku. Boleh nggak sih ceritain isi dari karya-karya yang ditulis? Ini udah berdasarkan kisah nyata atau cuma imajinasi aja? Ini salah satu apa sebagian nih, sebagian. Oke, sebetulnya aku nggak bisa menyebutkan satu untuk mewakili semuanya ya, karena kan pasti temanya itu beda-beda. Tapi mungkin yang paling aku highlight dari beberapa karya sastra aku itu yang pertama ada puisi, judulnya ini Perjuangan Menembus Gelap Gulita. Temanya itu tentang perjuangan dari tokoh utama. Tokoh utamanya itu kayak sedang menghadapi segala cobaan hidup, di mana dia itu memang sering mengalami kegagalan, sering mengalami ya rasa putus asanya itu, tapi di balik itu tokoh utamanya harus bangkit lagi, harus jatuh bangun lah istilahnya. Terus yang kedua itu ada cerpen aku, judulnya Selamat Mengabdi Dalam Lautan Aksara Tuhan. Jadi di sini temanya tentang percintaan gitu kan, tentang percintaan dari tokoh utamanya ini dalam menghadapi trauma hidupnya yang masa lalu. Itu berdasarkan nyata atau imajinasi? Kebetulan berdasarkan realita aku sendiri gitu, pengalaman pribadi. Nah dari tadi tentang apa sih karya yang akan terbitin, tentang realitas hidup, ada nggak sih yang paling berkesan itu cerita yang paling berkesan nih yang sampai Ada sih salah satu karya aku yang tadi puisi, sebetulnya bukan berkesan dari isi puisinya itu, tapi dari pengalaman yang aku hasilin dari karya sastra tersebut, karena aku buat puisinya itu untuk mengikutsertakan ke dalam lomba puisi cipta puisi yang diselenggarakan pada prodi akuntansi Universitas Pamulang, dan alhamdulillahnya juga meraih juara 2. Wow. Sangat berkesannya di situ sih, dari pengalaman aku menulis puisi tersebut gitu. terus ada rencana nih nggak buat nulis dan terbitin lagi gitu? Ada dong. Jadi sebenarnya aku pengen apa sih, menggali karya yang udah aku punya sebetulnya. Karena kan sebetulnya aku udah pernah bikin naskah drama kan. Jadi aku rencana pingin ahli wahanakan menjadi sebuah cerpen. Yang rencananya aku bakalan tulis ke artikel misalnya Kumparan atau Kompas mungkin nantinya. Yang kalau menurut kakak nih pas lagi mikirin puisi sampai proses kreatif dalam menulis itu harus menunggu galau dulu kah, atau pas lagi happy baru nulis, atau lagi sedih baru nulis? Itu tergantung mood gitu ya. Kalau dikatakan tergantung mood sih nggak juga sebetulnya, karena proses kreatif aku menulis karya aku sangat tergantung sama beberapa referensi sih Kak. Kayak misalnya acuan berdasarkan pengalaman aku pribadi atau pengalaman orang lain yang aku lihat, yang aku dengarkan gitu. Tapi bisa juga tergantung mood. Misalnya aku lagi happy, lagi sedih, itu tuh sebagai media pelampiasan aku lah menulis karya sastra itu. Jadi aku lagi excited nih, muncullah ide-ide dari pengalaman dia baru nulis, baru ketemu kata-kata yang misalnya bagus nih buat aku masukin ke karya sastra aku. Tapi kalau lagi males nih nggak ketemu apa, nulis nggak? Mau nulis nggak? Tergantung sih, tapi kalau emang males itu karena
karena hektik banget sama tugas, aku suka ini sih ke distract lah buat kayak males deh buat belajar karya sastra nanti-nantian. Menurut kakak, perkembangan karya sastra tuh ngaruh gak sih ke cara kamu berkarya? Menurut aku sih ngaruh banget sih dalam perkembangan sastra itu, ya karena kan sebetulnya kalau dibandingin dulu sama sekarang kan beda banget ya. Kalau dulu tuh kita ketat banget lah untuk menulis suatu karya atau menyuarakan ideologi kita, pasti ada tantangan-tantangan di luar itu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin tantangan ke dalam perkembangan sastra itu dari diri kita sendiri dan pandangan orang lain ya. Walaupun memang sebetulnya apa yang kita tulis itu berdasarkan bahasa, yang dimana bahasa itu bersifat arbitrer, mana suka, jadi orang bisa menginterpretasikan secara bebas. Tapi kan masih ada aja orang lain yang mengkritik lah karya sastra kita. Tapi kalau untuk tantangan diri sendiri terhadap perkembangan sastra itu, bagaimana kita berkonsistensi untuk menulis karya-karya selanjutnya? Kalau dari semua karya sastra yang pernah bikin itu, genrenya biasanya apa selain romantis? Kita kan muda nih, saya romantis. Selain romantis Aku dominan ke realisme sama romantisisme sih, karena kan emang berdasarkan pengalaman aku sendiri kan. Kan ada tuh kayak genre kayak horor, thriller, bahkan fantasi. Kalau jujur ya, dari ideologi aku tuh, dari imajinasi aku tuh kurang untuk ke genre seperti itu, ke fantasi. Jadi aku hanya bergantung sama acuan pengalaman aku sendiri, itu romantisisme sama realisme. biasanya kita baca dan dengerin cerita pengalaman dari seorang Adinda mahasiswa semester 6. Kalau misalnya nanti ramai kita lanjut part 2. Oke, makasih semuanya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!